mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 19 Desember 2020 berjudul Pembersihan Bumi. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 20 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagi Allah kita yang berkemurahan, pekerjaan menghukum adalah pekerjaan ajaib. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Sekalipun ia tidak bersuka-suka dalam pembalasan, ia akan melaksanakan hukumannya ke atas orang-orang yang melanggar hukumnya. Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 272 dan 273. Api turun dari Allah dari sorga. Dunia ini terbelah. Senjata-senjata yang tersembunyi di dalamnya diangkat keluar. Nyala api yang menghanguskan keluar dari setiap jurang yang menganga. Batu-batu terbakar, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Unsur-unsur dunia akan hancur, meleleh karena panas yang luar biasa. Dunia dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya semuanya terbakar. Maleakhi 4 ayat yang pertama, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Permukaan bumi bagaikan gumpalan yang meleleh, danau api yang besar. Itulah waktu penghukuman dan kemusnahan orang-orang fasik. Orang fasik menerima ganjarannya di dunia ini. Amsal 11 ayat yang ke-31. Mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 4 ayat yang pertama. Sebagian dibinasakan dalam waktu seketika, sementara yang lain menderita beberapa hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dengan dipindahkannya dosa-dosa orang-orang benar kepada iblis, ia dibuat menderita bukan hanya karena pemberontakannya, tetapi semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Allah oleh sebab dia. Hukumannya akan jauh lebih berat daripada mereka yang telah ditipunya. Setelah semua binasa, yaitu mereka yang telah jatuh oleh karena penipuannya, ia masih harus hidup dan terus menderita. Orang fasik akhirnya binasa di dalam nyala api yang menghanguskan, baik akarnya maupun cabangnya. Iblis adalah akarnya, pengikut-pengikutnya adalah cabangnya. Hukuman sepenuhnya dari hukum Allah telah dilaksanakan, tuntutan keadilan telah dipenuhi, dan sorga dan bumi sambil memandang menyatakan kebenaran Yahweh. Pekerjaan iblis yang membinasakan telah berakhir selamanya. Selama 6.000 tahun ia telah melakukan kehendaknya, memenuhi dunia dengan malapetaka dan mendatangkan duka cita di seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan telah mengerang dan menderita kesakitan bersama-sama. Sekarang makhluk-makhluk Allah terbebas dari kehadirannya dan godaannya selama-lamanya. Sementara bumi dibungkus oleh api kebinasaan, orang-orang benar tinggal dalam kota suci itu dengan aman. Kematian yang kedua tidak berkuasa ke atas mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sementara kepada orang fasik Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kepada umatnya ia adalah matahari dari perisai. Wahyu 20 ayat yang ke-6, Mazmur 44 ayat yang ke-12, dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 710 dan 711. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Allah yang berkemurahan, yang selalu menunjukkan kasih dan setianya bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami terus datang dan memohon untuk menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan dengan hikmat dan pengetahuan sorga, terlebih dedikasi di tengah-tengah pandemi ini mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan semua guru-guru, siswa, dan kepala sekolah ke dalam tangan Tuhan karena saat-saat ini mereka sedang berjalan dari rumah ke rumah untuk mengantarkan hasil nilai ujian daripada setiap para siswa. Tuntun mereka dan pelihara mereka selalu Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dan curahkan hikmat pengetahuan sorga juga kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya besar kuasa Tuhan kepada mereka dan cukup juga segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.